Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 47. Kita baca sampai ayat 49. Surah Al-Baqarah ayat 47. Kita baca sampai ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Israil, wahai Bani Israil, ya
alaikum yang aku berikan kepada kalian. Wa anni dan sungguh aku faddaltukum memberikan kelebihan kepada kalian alal alamin atas seluruh alam semesta. Wattaqu dan takutlah kalian yauman pada suatu hari la tajri tidak menolong nafsun seseorang an nafsin kepada orang yang lain syai'an sedikit pun wala yuqbalu minha dan tidak diterima darinya syafa'atun pertolongan wala yu'khadhu minha dan tidak diambil darinya adlun tebusan wala hum dan tidaklah mereka yunsuruna diberi pertolongan. Wa'id dan ingatlah najainakum ketika kami menyelamatkan kalian min ali fir'auna dari pengikut Fir'aun yasumunakum menimpakan kepada kalian su'al adzabi seberat-berat siksaan yuzabbihuna mereka membunuh abna'akum anak-anak laki-laki kalian wa yastahyuna dan membiarkan hidup terhina nisa'akum anak-anak perempuan kalian wa fi dzalikum dan pada yang demikian itu balaun ujian min rabbikum dari Tuhan kalian azimun yang sangat besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah memberikan kajian yang baru terkait tentang Bani Israel, yaitu surah Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel, Allah menyapa suatu kaum yang pernah muncul di muka bumi dan masih ada sampai hari ini, yaitu Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai anak-anak turun Israel. Jadi Israel itu adalah, kalau kita urut dari Nabi Ibrahim alaihi salam, punya anak Nabiullah Ishak alaihi salam dengan Nabiullah Ismail alaihi salam. Dari istri yang kedua Hajar lahir seorang anak laki-laki namanya Nabiullah Ismail alaihissalam, yang nanti punya keturunan dari masyarakat Arab, kemudian lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari garis keturunan dari putra beliau dari jalur istri tua yaitu Sarah, lahir seorang anak namanya Nabiullah Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini punya anak namanya Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, Yakub ini punya nama lain yaitu Israel. Sehingga ketika punya anak jumlahnya 12 disebut dengan Bani Israel. Nah, 12 anak Nabi Yakub ini salah satunya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Jadi ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 12 anak keturunan ini lalu diangkat menjadi nabi dan rasul yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Walaupun ada sejarah panjang, ada cerita khusus tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi dia di masa kecilnya bermimpi, lalu mimpi ini diceritakan kepada ayahandanya bahwa bintang, bulan, matahari itu bersujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam masa kecilnya. Maka ayahandanya mengatakan, jangan kamu ceritakan kepada siapapun, termasuk saudaramu, karena pasti mereka akan merasa iri hati kepadamu. Tetapi ternyata cerita ini juga bocor, sehingga saudaranya tidak bisa menerima bahwa suatu saat nanti Nabiullah Yusuf ini akan punya kecerdasan,
punya keistimewaan lebih dibandingkan dengan saudara kandung yang lainnya. Sehingga kemudian mereka memutuskan untuk ada satu mengusulkan kita bunuh saja Yusuf. Tetapi ada yang mengatakan jangan kita bunuh Yusuf, dia saudara kandung kita, sedarah, sedaging dengan kita. Tapi kemudian yang melarang membunuh ini mengajukan usul, lebih baik Yusuf kita ajak bermain ke tengah hutan, kita cari sumur mati, nanti Yusuf kita lempar di situ. Jadi rupanya usulnya juga ya kejam juga usulnya. Tetapi usul yang kedua ini diterima. Maka mereka merengek kepada Nabiullah Yakub alaihissalam, karena Yusuf ini termasuk punya fisik lemah dibanding dengan yang lainnya, sehingga oleh ayahandanya sering tidak boleh main keluar dari wilayah rumahnya. Tapi pada saat itu mereka membujuk rayu Nabiullah Yakub alaihissalam. Mereka berjanji akan menjaga Yusuf karena mereka rindu ingin bermain Yusuf di pinggiran hutan. Sehingga luluhlah hatinya Nabiullah Yakub alaihissalam, diizinkan Yusuf bermain dengan saudaranya. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Yusuf dilemparkan ke sumur mati. Kemudian mereka melaporkan kepada ayahandanya dengan menangkap binatang hutan, kemudian dikeluarkan darahnya, darah ini ditempelkan kepada bajunya Yusuf. Lalu kemudian lapor bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Padahal sebenarnya Yusuf dilempar ke sumur mati. Singkat cerita, ada pedagang menuju Mesir dalam keadaan haus, dan kemudian mereka mendapati sumur. Diambillah dalwun itu ember, dikasih tali, kemudian dilemparkan ke dalam sumur mati. Ketika diangkat itu terasa berat. Mereka senang. Ini pasti ember ini banyak airnya. Rupanya ketika ember ini naik, bukan karena sebab ember itu terisi air, tapi karena ada Yusuf yang gelantungan di ember itu. Ketika Yusuf ditemukan oleh para pedagang ini, ada yang mengatakan ini mungkin penduduk kampung, sudah kita kembalikan saja. Tetapi ada satu yang kemudian mengusulkan, ini dasar otaknya pedagang. Ya jangan kita kembalikan, kita bawa aja ke Mesir. Siapa tahu nanti bisa kita tukar dengan uang. Dan akhirnya Yusuf pun dibawa ke negeri Mesir dan dibelilah oleh pejabat Mesir yang namanya Kitfir, yang punya istri namanya Zulaikha. Dipeliharalah Yusuf. Oleh Kitfir dibilang kepada Zulaikha, ya Zulaikha, berikan kamar khusus untuk anak kecil ini, karena siapa tahu dia ini anak yang baik, nanti tumbuh menjadi anak yang baik, nanti bisa kita angkat menjadi anak kita sendiri. Maka ditempatkanlah Yusuf di kamar yang khusus. Dan singkat cerita, Yusuf tumbuh remaja, tumbuh dewasa, ternyata ganteng. Karena Yusuf ganteng, otomatis Zulaikha yang dinikahi oleh Kitfir di dalam usia yang masih muda belia, itu dia jatuh cinta kepada Yusuf, Zulaikha itu. Dan Bapak Ibu sekalian harus paham betul, di dalam teori tafsir itu disebutkan bahwa Zulaikha itu juga punya kecantikan istimewa. Dia punya terah putri, anaknya raja, adiknya raja, punya terah darah biru, tetapi juga cantik jelita. Sehingga di dalam teori tafsir itu mengatakan tidak ada satupun laki-laki Mesir yang memandang Zulaikha kecuali pasti dia langsung jatuh cinta. Berarti Zulaikha itu cantik jelita. Sebagaimana juga Yusuf itu tumbuh menjadi pemuda yang ganteng, sehingga teori tafsirnya mengatakan tidak ada satupun perempuan yang melihat wajahnya Yusuf kecuali pasti langsung jatuh cinta. Maka Yusuf melihat Zulaikha merasa senang, Zulaikha melihat Yusuf juga terasa senang. Tapi apa boleh buat, Zulaikha sudah menjadi istrinya Kitfir. Maka ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam ada di dalam kamar, rupanya Zulaikha sudah tidak lagi bisa menahan rasa senangnya kepada Yusuf, sehingga akhirnya dia mendobrak pintu kamarnya Yusuf, kemudian ditutup, dikunci dari dalam. Kemudian Yusuf langsung dipeluk oleh Zulaikha. Karena sebab itulah kemudian Yusuf berontak.
Coba bayangkan bapak-bapak sekalian, Yusuf itu senang sama Zulaikha. Tiba-tiba Zulaikha yang dia senangi masuk ke dalam kamar, kemudian memeluk Yusuf. Dia pasrah mau diapain oleh Yusuf. Kalau bapak-bapak yang jadi Yusuf kira-kira gimana, Pak? Ini senang ini orang lain. Tetapi Yusuf mengatakan, Zulaikha, aku lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian Yusuf berontak dari pelukannya Zulaikha. Kemudian Yusuf lari menuju pintu untuk membuka pintu. Dan ternyata Zulaikha tidak mau kalah. Dia kejar Yusuf. Untuk Yusuf itu rupanya pelari yang larinya kencang. Zulaikha tidak kuasa untuk mengejar Yusuf. Dia hanya bisa memegang baju Yusuf yang bagian belakang sampai robek, Pak. Itulah ibu-ibu kalau lagi marah itu bisa robek baju kita. Sampai koyak itu bajunya Yusuf itu karena ditarik dari belakang. Dia tidak kuasa untuk menahan tubuhnya Yusuf yang berlari kencang menuju pintu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, pada saat yang sama suaminya Zulaikha itu sedang cari-cari Zulaikha. Dia mau bertanya kepada Yusuf, pergi kemana gerangan Zulaikha? Pada saat yang sama, Kitfir sudah di depan pintu kamarnya Yusuf. Pada saat dimana Yusuf membuka pintu itu dari kejaran Zulaikha. Sehingga pas di depannya Kitfir, pintu itu terbuka, Zulaikha dalam keadaan terjerembab jatuh, dan Yusuf di depan pintu itu juga. Jadi istilahnya ketangkap basah. Sehingga kemudian Kitfir membelalak, kok bisa istrinya ada di dalam kamarnya Yusuf? Maka langsung Zulaikha berdiri, kemudian mengatakan kepada suaminya Kitfir, wahai suamiku, kalau ada seorang budak mengganggu tuannya, apa hukumannya? Nah, kira-kira begitu kan? Maka kata Kitfir, hukum mati. Sehingga Yusuf mengatakan, bukan saya yang menggoda, dia yang datang ke kamar saya menggoda saya. Lah kok saya yang dibilang menggoda Zulaikha? Kemudian akhirnya Kitfir tidak memutuskan perkara ini, kecuali Kitfir kemudian mengadakan rapat penting untuk memutuskan perkara ini. Maka ada orang yang alim di antara mereka memberikan teori hukum. Bagaimana bentuk teori hukumnya itu? Dia mengusulkan, wahai Kitfir, kalau sampai Yusuf baju depannya yang rusak, maka berarti yang berbohong itu adalah Yusuf dan yang benar itu adalah Zulaikha. Tetapi kalau yang koyak bajunya yang di sebelah belakang, maka berarti yang benar itu adalah Yusuf dan yang berbohong itu adalah Zulaikha. Maka Kitfir perintahkan pengawal untuk mengambil bajunya Yusuf. Ketika ditengok bajunya Yusuf, ternyata yang koyak itu bagian belakang. Berarti yang salah siapa? Yang salah Zulaikha. Tapi masalahnya Kitfir berani menghukum Zulaikha apa tidak? Wadahnya raja. Maka Kitfir tidak berani menghukum Zulaikha. Dia memanggil Yusuf, sini Yusuf. Kamu tidak usah ngomong-ngomong ya. Cerita ini sembunyikan untuk dirimu saja, jangan sampai ketahuan oleh orang banyak. Karena ini pasti akan mempermalukan keluarga raja. Tidak usah ngomong-ngomong. Walaupun akhirnya cerita ini juga bocor, karena rupanya tembok punya telinga. Jadi tembok bisa bercerita. Ini bocor walaupun itu dibicarakan di ruang tertutup. Bocor juga. Akhirnya banyak orang yang mencaci maki Zulaikha. Sampai Zulaikha kemudian merasa kesel, merasa marah. Lah kok saya diceritain perempuan ini, perempuan itu dan lain sebagainya. Sampai kemudian Zulaikha itu mengambil putusan yang amat sangat tragis. Karena semua perempuan yang ngomongin dia diundang ke istana. Lalu mereka dikasih buah, dikasih pisau. Dan kemudian Yusuf disuruh berjalan di hadapan mereka. Untuk Zulaikha ingin mengatakan, kalau aku senang sama Yusuf itu wajar gitu loh. Tidak usah diomongin jelek-jelek, wajar. Karena siapapun perempuan yang melihat Yusuf pasti jatuh cinta. Maka semua perempuan itu disuruh jejer itu. Lalu Yusuf disuruh jalan. Apa yang terjadi? Di dalam kisah itu disebutkan bahwa perempuan itu mau mengupas buah yang ada di hadapannya.
tapi tidak terasa yang dia kupas itu adalah tangannya sendiri. Tetapi dari saking dia melihat wajahnya Yusuf yang ganteng, tidak terasa sakit itu tangan dikupas pakai pisau, karena terkesima oleh wajahnya Yusuf. Jadi kalau sampai bapak-bapak ini punya wajah seperti Yusuf, wah luar biasa. Istri dengan operasi di rumah sakit tidak usah dikasih apa? Obat bius, tidak usah, cukup jenengan saja langsung di depannya, pandangi wajahku. Nanti dibedah itu tidak terasa. Tapi sayangnya tidak seganteng Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kan jelas fakta menunjukkan yang salah itu Zulaikha, yang benar itu Yusuf. Pertanyaan saya, yang dimasukin penjara siapa? Tetap Yusuf. Jadi walaupun Yusuf itu benar, tapi dia tidak punya kekuasaan, dia bermasalah dengan orang yang punya kekuasaan, orang keduanya raja, ya tetaplah yang bersalah Yusuf. Yang dimasukkan penjara ya Yusuf, walaupun yang benar Yusuf. Nah itu fakta yang menunjukkan. Nanti akan ada lanjutannya di dalam surah yang lainnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya potong cerita itu sampai akhirnya raja bermimpi. Jadi melihat sapi gemuk-gemuk jumlahnya 7 dan melihat sapi kurus-kurus jumlahnya 7. Yang sapi gemuk ini memakan sapi yang kurus. Nah raja bangun dari tidur gelisah. Ini apa maksudnya? Nah Kifir memberikan takwil kepada raja. Raja, itu hanya bunga tidur saja, tidak ada maknanya. Tetapi kemudian ada pendamping raja yang biasa menuangkan anggur kepada raja. Dia bersaksi di hadapan raja, wahai raja, ada orang yang pintar menakwilkan mimpi, tapi dia sekarang di penjara, namanya Yusuf. Saya dulu di penjara, diberikan takwil mimpi oleh Yusuf, dan ternyata benar. Lalu kemudian raja kasih perintah, silahkan kamu datang kepada Yusuf, tanya apa makna mimpi itu. Lalu Yusuf memberikan takwil mimpi bahwa Mesir akan menghadapi 7 tahun masa surplus di dalam pertanian mereka. Tetapi setelah 7 tahun mereka akan mengalami masa paceklik selama juga 7 tahun. Maka pintar-pintarlah untuk menyimpan hasil panen untuk 7 tahun, untuk persiapan 7 tahun berikutnya. Sehingga takwilnya Yusuf ini masuk akal. Kemudian raja menerima takwilnya Yusuf, Yusuf dibebaskan. So, kamu saya kasih pembebasan. Tapi apa kata Yusuf? Saya tidak mau. Masa saya diberikan pengampunan? Bok, saya di penjara bukan orang salah kok. Nah, kira-kira dikasih abolisi sama tidak mau Yusuf. Yusuf tidak mau dikasih pengampunan. Saya tidak mau. Yang saya mau, tolong semua saksi-saksi dihadirkan dan berikan mereka kesempatan untuk membuat persaksian apakah saya ini bersalah atau tidak. Maka oleh raja dipanggillah para saksi, dan ternyata semua saksi mengatakan Yusuf itu tidak bersalah. Dan akhirnya Yusuf tidak diampuni oleh raja, tetapi memang Yusuf bebas dengan sendirinya karena memang Yusuf tidak bersalah. Lalu kata raja, hei Yusuf, kamu pilih jabatan mana saja yang kamu suka di negeri ini, karena saya sudah percaya dengan kamu. Sementara Kifir yang Perdana Menteri tadi tidak bisa memberikan jawaban, oleh raja langsung dipecat. Baru dipecat hari Senin, hari Selasa langsung kena stroke. Malamnya langsung mati. Besoknya Zulaikha dipanggil oleh raja, Yusuf pun dipanggil. Yusuf, kamu mau nikah sama Zulaikha? Zulaikha, kamu mau nikah sama Yusuf? Karena memang dua orang ini saling suka. Maka Yusuf langsung sediko Daud, langsung dinikahkan. Loh, kenapa tidak pakai masa iddah? Ternyata Bapak Ibu sekalian, Kifir itu laki-laki tapi barangnya nggak bisa berdiri. Itu Kifir. Sehingga seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, mohon maaf, yang tidak terjadi hubungan suami istri, kemudian terjadi perceraian, maka tidak ada masa iddah. Dia bisa langsung menikah dengan orang lain karena tidak ada hubungan suami istri, maka tidak ada masa iddah. Tapi kalau ada hubungan suami istri, dia harus masa iddah 4 bulan
10 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Yusuf mengatakan, "Jadikan saya perbendaharaan bumi." Karena saya ini termasuk orang yang pintar mengelola kekayaan negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 7 tahun masa paceklik. Maka diangkatlah Yusuf menjadi perbendaharaan negara, dibebaskan oleh raja. Di mana kamu mau ambil tempat tinggal, silakan cari di negeri Mesir. Dan singkat cerita, masuklah masa paceklik. Dan ketika masuk masa paceklik, Nabiullah Yakub alaihissalam mengutus 11 dari anak-anaknya untuk datang kepada Raja Mesir, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam, minta sedekah kepada dia karena kita sudah tidak punya makanan. Dan singkat cerita, Nabiullah Yusuf bisa mengenali ini saudara-saudaranya, dikerjain oleh Yusuf. Intinya begitu. Nanti ceritanya di waktu yang lainnya. Dikerjain oleh Yusuf sampai akhirnya, lalu kemudian mereka meminta maaf kepada Yusuf atas perbuatannya di masa yang lalu. Lalu dimaafkan oleh Yusuf, walaupun dulu ngelempar ke sumur. Lalu kemudian Yusuf sudah berkuasa, sudah punya harta kekayaan. Seharusnya Yusuf punya kuasa untuk membalas kepada saudaranya, lempar juga ke sumur, itu bisa. Tapi Yusuf memilih untuk memberikan apa? Memberikan maaf. Tinggallah kalian di sini. Saya yang kasih kalian makan. Saya yang kasih kalian tempat tinggal. Saya yang kasih kalian perlindungan. Dan kemudian dijemputlah ayahandanya Nabiullah Yakub alaihissalam, yang beliau dalam keadaan buta. Ketika mencium aromanya Yusuf, dia langsung mengerti bahwa ini adalah anak yang dirindukan oleh Nabiullah Yakub. Karena Yakub itu buta karena sebab kehilangan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dia menangis sepanjang hari sampai kemudian air matanya itu menjadi kering karena air matanya keluar tiap hari. Tapi ketika dia mencium aromanya Yusuf, kemudian dia mendekat kepada Yusuf, dan akhirnya Nabiullah Yakub alaihissalam bisa melihat kembali karena dia bertemu dengan anak kesayangannya. Itulah sejarah Bapak Ibu sekalian. Bani Israel masuk ke negeri Mesir. Bisa dipahami ya? Inilah sejarah Bani Israel masuk ke negeri Mesir. Pemerintahan Mesir waktu itu diperintah oleh para raja dari daerah pesisir, sehingga relatif terbuka dengan dunia luar. Nanti akan berbeda dengan Fir'aun, yang dia adalah raja dari daerah pedalaman. Dia tidak gampang bergaul dengan orang lain, yang nanti akan kita bahas di dalam ayat ini. Ya Bani Israel, maka Bani Israel ini yang 12 orang ini semuanya jadi orang yang soleh. Kemudian sudah dimaafkan oleh Yusuf. Mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari anak-anak turun mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Ada Nabiullah Musa alaihissalam, sampai nanti Nabiullah Isa alaihissalam. Semuanya dari jalur keturunan Bani Israel. Mereka juga diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Dengan laut dibelah, kemudian mereka melewati selamat. Maka dikatakan, ya Bani Israel al-Quru, wahai Bani Israel, ingatlah kalian dengan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Kan diselamatkan sudah dari kemiskinan, dari masa paceklik, diberikan maaf oleh Nabi Yusuf. Lalu kemudian mereka diselamatkan dari Fir'aun. Lalu kemudian mereka ketika lapar 4 tahun di padang teh, mau minta makan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala al-manna wassalwa. Ketika terasa panas, dikirimkan sahabun atau awan tipis yang menyebabkan mereka tidak kepanasan. Apa yang diminta oleh Bani Israel saat itu juga oleh Allah dikabulkan, istimewa. Maka dikatakan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku Allah memberikan kelebihan kepada kalian dibandingkan umat-umat di seluruh alam semesta ini. Jadi Bani Israel itu punya kelebihan dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena sebab kelebihan ini pula lah kemudian nanti Bani Israel ini ingkar kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan kemudian ingkar, jadilah Israel yang sekarang. Zionis tadi. Lalu semuanya dibomi, Iran dibomi, Qatar dibomi, Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah mereka. Sehingga dari 12 keturunan Bani Israel itu melahirkan juga kelompok-kelompok. Ada kelompok garis keras, garis politik, tetapi juga ada kelompok Yahudi yang
garisnya garis berbeda dengan garis keras. Yahudi Yunani misalnya akan berbeda dengan Yahudi yang ada di Israel, karena memang dari jalur 12 keturunan. Ada banyak di antara mereka yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga di antara mereka yang kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang ingkar ini diingatkan oleh Allah di zaman Nabi Muhammad, ya Bani Israel, ingat-ingatlah bagaimana dulu Allah menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, bagaimana Allah dulu memberikan kalian makan minum di padang teh, bagaimana Allah mengirimkan sahabun atau awan tipis agar kalian tidak panas. Ingat-ingatlah, jangan kalian menjadi orang yang ingkar kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan kelebihan kepada kalian pada zamannya. Pada zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam, pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, mereka sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu, dan takutlah kalian semuanya, termasuk kita ini, yauman tajri nafsun an nafsin syai'an, pada hari di mana seseorang tidak bisa menolong orang yang lainnya walaupun hanya sedikit saja. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak bisa diberikan pertolongan. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak bisa ada tebusan untuk menebus orang itu. Wala hum yunsarun, dan pada saat itu orang itu tidak bisa diberikan pertolongan oleh siapapun. Apa hari yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah yaumul qiyamah. Kiamat kecil namanya kematian, dan kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengira, wala tahsabannallaha, jangan pernah kalian mengira bahwa Allah akan luput dari memberikan siksaan kepada orang yang berbuat zalim. Allah gak akan pernah luput dari memberikan azab kepada orang yang berbuat zalim. Yuakhiruhum, barangkali oleh Allah kalau kezaliman itu enggak langsung diturunkan, Allah akhirkan kezaliman itu sampai pada hari apa? Taskhasu min absarihim, pada saat di mana matanya itu membelalak. Apa maksudnya mata membelalak itu? Sakaratul maut. Lalu kemudian dikatakan muhti'ina muqani, mengangkat kepalanya dengan cepat. Muhti'ina muqani ru'usihim, kemudian mengangkat kepalanya dengan cepat, matanya membelalak, dan kemudian mata itu tidak bisa memejamkan. Itu sakaratul maut. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan idza qubidatir ruh tabi'ahul basar, ketika ruh itu digenggam oleh malaikat maut, kemudian dikeluarkan dari ubun-ubunnya, maka kemudian mata itu mengikuti ruh itu keluar. Tetapi orang yang hidupnya ingkar kepada Allah dan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah, dan anggap itu diberikan ketika ruh itu keluar dari jasadnya, maka pada saat yang sama Allah pun menunjukkan betapa pedihnya azab yang akan dirasakan orang yang mati tadi, sehingga dia merasa terkejut, lalu membelalakkan matanya, melihat ke atas, seruhnya keluar, sambil melihat betapa beratnya siksaan Allah. Dia belalak, matanya itu seperti mau keluar, belalak dia, ketakutan dia, sampai kemudian akhirnya ruh itu keluar sempurna dan dia tidak kuasa untuk menutup matanya. Maka hati-hati, lihatlah Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang baru meninggal dunia, ada sebagian di antara orang yang meninggal itu membuka matanya. Ada yang membuka matanya itu biasa aja terbuka matanya, melihat ke atas. Tapi ada yang membelalak. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ketika dia di dalam hidupnya ingkar kepada Allah, dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azabnya diakhirkan ketika terjadi sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, dia menderita kesakitan, tetapi orang di sekelilingnya tidak bisa membantu. Katanya kepalanya pusing, maka kepalanya diusap-usap. Lalu setelah itu kakinya sakit, sakitnya dielus-elus, tapi sakit itu tidak hilang-hilang. Na'udzubillahi min. Tapi bagi orang yang beriman, bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahannya, ibadah salatnya dia jaga, sedekahnya dia jaga, ngajinya dia jaga,
maka malaikat maut datang. Sebelum malaikat maut datang, dua malaikat terlebih dahulu datang membawa kain kafan dari surga. Dia duduk sebelah kanan, dia duduk sebelah kiri. Kemudian malaikat maut datang di atas kepala kita. Lalu dua orang malaikat itu mengatakan, wahai malaikat maut, yang engkau akan wafatkan, yang akan engkau ambil ruhnya, dia adalah orang yang soleh. Maka ketika kabar itu diberikan kepada malaikat maut cukup menuturkan, ya ayyatuhan nafsut thayyib, atau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan yang orang itu tidak merasakan sakit karena ruh itu mencari jalannya sendiri lewat ubun-ubun, dia keluar kemudian ditampani oleh dua malaikat dengan kain kafan yang sudah dibawa dari surga, kemudian dibawa ke langit pertama. Dibukakan oleh malaikat penjaga langit pertama. Oh, yang datang rupanya orang yang soleh, silahkan masuk. Lalu naik ke langit yang kedua, dibukakan lagi. Begitulah sampai ke langit yang ketujuh. Itu kalau orang meninggal dalam keadaan dia beramal soleh dan bertaubat atas kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka monggo mudah-mudahan kita semua termasuk senang bertaubat atas dosa yang kita lakukan. Biasakan amal soleh. Mudah-mudahan karena sebab itu kita meninggal dalam keadaan tidak merasakan sakit sedikit pun. Kalaupun mata kita terbuka, mata kita tidak dalam keadaan membelalak. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa idh nanjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Tadi sudah kami sampaikan, yasumunakum su'al adab, yang menimpakan seberat-berat siksaan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, Fir'aun itu nama kelompok raja seperti kaisar. Nah, para ulama ada yang menyebut bahwa Fir'aun itu namanya Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Tetapi ada penulis sejarah yang mengatakan bahwa nama dari Fir'aun di zamannya Nabi Musa itu namanya Ramses II. Namanya Ramses II. Jadi kelompok raja itu gelarnya Fir'aun. Atau kalau yang di zamannya Nabi Musa ada yang mengatakan dia adalah Ramses II. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan dia adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan, yang sering disebut dengan Mus'ab bin Ar-Rayyan, keturunan dari Ibnu Iram bin Sam bin Nuh dan Abu Murrah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Ramses II atau Fir'aun ini bermimpi, keluarlah api dari Baitul Maqdis Palestina. Lalu api itu kemudian menjalar ke negeri Mesir, membakar rumah-rumah asli penduduk Mesir. Kemudian Fir'aun menceritakan kepada para pembantunya. Lalu pembantunya mengatakan, wahai Fir'aun, itu menunjukkan bahwa akan ada seorang laki-laki yang datang untuk membakar singgasanamu, dan laki-laki itu adalah keturunan Bani Israel. Karena memang Bani Israel ini tidak bisa bergaul dengan penduduk Mesir. Mereka hidup mengelompok sesuai dengan kelompok Bani Israel. Nah, kesempatan itu rupanya dipakai oleh pendamping raja untuk memojokkan Bani Israel yang mereka punya kekayaan, mulukan. Mereka ini raja-raja. Mereka menganggap raja karena punya pembantu. Kalau punya pembantu di rumah, itu namanya mulukan. Seperti raja, karena kerjaan rumahnya dikerjakan oleh orang lain. Maka mereka mulukan. Maka ketika raja mendapatkan takwil mimpi seperti itu, keluarlah dekret raja, perintah raja. Apa perintahnya? Kumpulkan semua perempuan Bani Israel yang sedang hamil. Kalau yang lahir itu anak laki-laki, tangkap hukum mati. Kalau yang lahir itu anak perempuan, jadikan dia menjadi budak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pembunuhan massal kepada anak-anak keturunan Bani Israel yang laki-laki, dan menjadikan budak anak-anak perempuan. Nah, ibundanya Musa kecil, Musa dilarutkan lewat sungai karena takut terkena pembunuhan oleh Firaun.
dan ditemukan oleh istrinya Ramses II, dipelihara di istana. Siapa yang memelihara? Ya Fir'aun sendiri. Bisa dipahami ya? Walaupun kemudian nanti yang mendakwah dan menyelamatkan Bani Israil itu adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Sampai di sini dulu terkait dengan kisah ini. Insya Allah surah Al-Baqarah ayat 49 kita lanjutkan Senin yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kalau ada. Pak, tafsir yang dibaca apa? Ibnu Katsir. Oh, ya, kalau saya dengar tafsir Sawi itu As-Sawi ya. Itu Walid bin Mushaf. Ya. Al-Walid bin Mushaf bin Rayyan. Gelar yang diberikan oleh kaum Amalikah. Iya. Ini namanya. Maka dikatakan kana ismu Fir'aun alladhi kana fi zamani Musa alaihi salamu Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Nama Fir'aun yang memerintah pada zamannya Nabi Musa itu adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Ada ahli sejarah lain yang melakukan penelitian Mus'ab ini adalah Ramses II. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang Quran tidak memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan Fir'aun itu. Tetapi cukup kita dikenalkan dengan Fir'aun saja. Ini saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai muncul Fir'aun baru di abad 21. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.